lupa subscribe yang belum subscribe ya. PPBI Jaya, PPBI Hebat, PPBI maju, PPBI hebat saya maju. Kalaupun nanti ada yang ditanya-tanyakan, disinilah kesempatan. Kenapa itu begini, kenapa itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, tapi pun Ya pun. Bapak-bapak, terutama Pak Ketua PPBI Cabang Tulang Bawang yang saya cintai, saya banggakan. Bapak-bapak juri utama juri Madea yang saya banggakan. Bapak Ibu anggota PPBI dan penggemar bonsai Tulang Bawang dan sekitarnya. Jadi pada intinya bonsai ini kita harus lihat bonsai itu harus tetap hidup. Bonsai itu nggak ada matinya, nggak berhenti. Bonsai itu terus hidup. Kalau dia hidup berarti dia tumbuh. Nah, gimana caranya bonsai itu hidup dan tumbuh? Dia nggak bakal bisa hidup dan tumbuh kalau dia nggak punya makanan. Makanannya apa? Nah, terserah bapak-bapak mau ngasihnya makanannya. Dalam artian kimia, kasih aja kimia, nggak apa-apa, bagus pohonnya. Suatu saat bapak-bapak nggak bisa beli pupuk kimia, pohonnya gimana? Yang ngerti diem, layu. Nah, usahakan makanannya itu, botaninya itu kan jadi perhatian utama. Ada 3 aliran: natural, surrealis, ekspresionis. Kalau natural seperti pohon di alam, harus ngebonggol, dahannya, perantingannya komplit lama. Dia harus seperti pohon di alam, di hutan, di alam bebas, besar, tapi kok ini ada di pot. Nah, itulah kalau natural. Kalau surrealis, bapak-bapak nyiptain orang ngeliat panorama. Ekspresi orang beda-beda tentang pohon itu. Oh, di atas gunung. Oh, enggak. Apa? Dia punya imajinasi masing-masing lah. Jadi terserah. Kalau ekspresionis, kita punya daya khayal. Kalau kita ngikutin natural nunggu berapa puluh tahun, jadi kita mau ngeluarin ekspresi kita, tapi nggak boleh bebas, bukan semau-maunya. Ekspresionis juga punya pakemnya, harus tahu juga, harus ngerti. Kalau sudah ngerti pakemnya baru enak. Jadi bukan yang ada di pikiran kita langsung ngomong lah. Kalau pohon kan nggak bisa. Kapan dia tumbuhnya di mana, cabangnya keluar kemana, arahnya kemana, masih ada campur tangan kita. Itu aliran. Gaya cuman ada 5: menggantung, setengah menggantung, tegak, miring, terus tegak berliku. Cuman ada 5. Mau dia natural, dia 5 gaya itu bisa dipadui. Mau surrealis juga, dia di atas batu, dia seperti itu, mencengkeram batu. Mau rebah, mau apa, nanti gayanya cuma 5. Nah, tinggal konsep seperti apa kita nanam pohonnya gitu. Jangan sampai salah di konsep. Kalau konsepnya salah, ya dia nanti terus salah terus. Sedangkan kita nanti suatu saat mau menciptakan jati diri bonsai Indonesia. Jati diri bonsai Indonesia itu nggak bakal ada kalau kita nggak mulai. Termasuk Tulang Bawang ini sudah mulai, sudah mau membuat jati diri bonsai Indonesia. Kalau kita niru gaya Jepang, walaupun pohonnya di Indonesia ya pohon Jepang bilang. Terus kalau kita mau gaya Cina, ya pohon Cina walaupun ada di sini. Nah, gimana kita ciptain pohon yang jati diri bonsai Indonesia tapi enak,
pakemnya ada, tetap dia kalau natural harus akarnya ngebongkol, ada pengecilan ke atas. Nah kalau dia panorama, gimana nyiptain seperti pohon di alam, tapi memang dia orang punya imajinasi beda-beda, terus ekspresion juga seperti itu. Nah, itu yang perlu kita buat dari juri-juri ini yang mau diajak kompromi. Kalau dia kompromi sama saya, ini orang 5 ngaduin saya ke dewan juri, kan saya anggota dewan juri. Kalau juri-juri media, juri-juri utama main, saya yang laporin. Gitu Mbak ya. Iya. Terus dalam penjurian itu juri pada awal menjuri masing-masing perorangan. Setelah dia menjuri masing-masing, masukin ke komputer. Di komputer nilainya yang paling tinggi dari 5 juri ini dibuang sama komputer. Nilai yang paling rendah dibuang. Dia taunya harus bisa ada di 3 ini dari 5 juri ini. Nah, setelah dimasukin komputer, kita evaluasi lapangan. Nanti kita lihat, kita evaluasi mana pohonnya. Setelah itu diperbaiki lagi, masukin lagi. Seperti kemarin dan tadi kita beberapa kali ke lapangan debat. Satu pohon ini kenapa dikasih merah, kenapa dikasih hijau, kenapa ini nggak ada benderanya. Nah itu berproses. Nah sekarang setelah ini kita masukin tadi jam 10, selesainya jam 1. Ini hasilnya. Nah gimana caranya, intinya bapak-bapak begitu mau pameran jangan asal ikut pameran. Jadi pohon itu memang harus dipersiapkan. Kalau udah tahu pameran di Tulang Bawang ini tanggal 9, dari Januari itu udah disiapin. Karena yang tahu ya harusnya Tulang Bawang lah. Kan orang lain di luar belum tahu. Tulang Bawang sudah siapin pohonnya untuk yang berikutnya. Nah, gimana caranya pohonnya itu di pruning, begitu mau dijuri tanggal 9 dia terubus. Gimana caranya? Yang tahu ya bawa-bawa semua yang punya pohon bonsai. Nah, yang itu, nah besinsol yang gampang itu, baru terubus dia. Atau serut ini masih muda, hijau, kecil-kecil kan, mengkilat. Coba kalau tua, hijaunya udah nggak enak, apalagi kalau ada putih-putihnya, ada kutunya. Masa pohonnya nggak sehat gitu loh. Nah itu persiapan juga harus matang, harus disiapin bener-bener. Jadi intinya kita mau pamer keunggulan pohon itu di mana? Itu yang kita tonjol, expose yang unggulnya. Tapi positif terbuka. Yang lemahnya kita tutupin. Tapi bukan ditutupin dalam artian yang negatif, tutupin dengan cara juga yang sportif. Kalau dia perantingannya anak ranting, cucu rantingnya nggak ada, dia pakai daun lah. Itu lo nutupinnya. Tapi daun nggak boleh dipotong ya. Kalau daunnya dipotong, digunting, itu dikurangin nilainya. Dia harus sempurna. Kelemahannya apa? Itu perantingan pakai daun. Unggulnya di mana? Di perantingan orang ranting tampil, nggak ada daun, tapi terubus. Gitu. Nah, gimana caranya seperti itu? Itu pengantar dari saya. Mungkin teman-teman yang lain, Kong, tambahin, Kong. Gilang. Saya ingin menambahkan ini ya, masalah bendera yang terutama untuk di prospek. Ada yang tidak dikasih bendera kan? Yang tidak dikasih bendera itu sebenarnya kategorinya cukup. Jadi di situ ada warna merah baik sekali, biru baik. Yang tidak dapat bendera itu kategorinya cukup. Jadi sebenarnya di bonsai tuh nggak ada bonsai jelek, cukup. Nah, gimana caranya cukup ini bisa naik ke predikat baik? Begitu juga yang predikat baik bisa jadi baik sekali. Nah, seperti itu. Jadi dan rekan-rekan juga harus tahu apa sih yang dinilai dari prospek. Itu cuma 2 kolom, Pak. Pertama gerak dasar.
gerak dasar yang bagus itu seperti apa sih? Gerak dasar yang bagus itu dilihat dari perakaran dan batangnya. Karena akar pun bisa mewakili daya pohon. Misalkan kalau gerak dasar informal dia tegak berliku, tapi kalau ditarik garis lurus dia sejajar dengan akar. Ada juga yang formal dia benar-benar lurus, ada juga yang slanting, dia agak miring, mau miring ke kiri atau ke kanan. Begitu juga semi cascade. Yang disebut semi cascade, pohonnya tidak boleh melebihi bibir pot. Kalau dia sudah melebihi bibir pot itu disebut dengan cascade. Kalau semi itu harus di atas, mentoknya itu di bibirnya dia, bibir pot itu sendiri. Jadi mudah-mudahan Pak Ketua kita juga ini mungkin kalau memang ada waktu, insya Allah yang prospek nanti untuk kategori C-nya atau cukup itu akan diberikan bendera. Jadi agar rekan-rekan yang lainnya pun bisa mengerti. Jangan bertanya-tanya kok saya daftar bareng sama kok nggak dikasih bendera. Predikat saya apa sih sebenarnya? Dengan dikasih bendera ini mereka jadi tahu. Mungkin kalau yang di sini tahu semua ya kan, tapi peserta di sini belum tentu datang semua di sini. Jadi dengan adanya penerapan bendera di situ untuk mengedukasi para pemula bahwa dia mendapatkan predikat C atau cukup. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ju. Silakan. Pak Rafi, Pak Sep, cukup Pak. Pak Joni. Nah ya saya tambahin satu lagi pot mau segi 4 apa bulat. Segi 4 itu ada sudut, jadi kalau mau tampil kokoh lihat sudutnya ada sudut, tapi kalau mau tampil cantik mau nari bulat kokoh gitu. Nah tipis tebel potnya tergantung dari pohonnya. Semakin tipis berarti yakin benar yang punya bonsai itu mau bonsainya sudah perfect gitu. Semakin tebel ya berarti masih ada yang mau dielos. Itu aja intinya. Warna jangan sampai nyolok mata. Warna itu kalau bisa yang sejuk, makanya coklat gitu ya. Ada kan yang warnanya merah, nah, ngeganggu. Itu di penampilan nanti yang nggak ini tetap ngurangin dikit, ada pengurangan. Nah kan kita carinya plus kalau bisa plus tambah gitu. Nah itu aja, nanti kita langsung ke lapangan, kita tanya di pohon sama penjelasan Pak Ketua. Ada tambah dikit aja. Kami atas nama PBBI Cabang Tulang Bawang berterima kasih kepada Dewan Juri Bapuri yang mana bisa di tengah-tengah kita, dan Ridwan minta maaf yang banyak sekali kekurangan kami. Ke depan insya Allah kami bisa memperbaiki sedikit untuk memajukan dan menyambut juri dengan yang seenak mungkin. Nah itu aja. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman juri sudah cukup luar biasa. Kita senang di sini sampai hari ini kita masih sama-sama. Jadi enak, enjoy gitu aja. Tulang bawang baru pertama kali, tapi nggak buat juri muter-muter. Wah, senang teman-teman. Kalau dibuat jurinya muter-muter, itu yang pusing aku evaluasi. Waduh, pening. Cuman ini enak, lapang, sama-sama enjoy. Tapi ke depan nanti Pak Ketua kalau mau tampil utama sudah bisa diprediksi utamanya harus 20 minimal. Siapa aja yang punya pohon 20? Nah, dia 30. Harus siapa aja. Syarat Tama 50. Ini nggak ragu saya. Tapi kalau di dua kelas ini apalagi bintang agak selektif nih. Apalagi bintang. Siapa yang mau tuh? Nah, itu aja. Kami juga Dewan juri semua mohon maaf. Kami ya seperti ini, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang ya begitulah. Jadi apa adanya. Kalau nggak enak juga atau ada perkataan, tingkah laku, perbuatan juga mohon maaf. Ya itulah kita, kami semua teman-teman seperti itu. Tapi ya biasa gitu loh, nggak ada yang maksud ini itu aja.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo kita